Halo guys, balik lagi sama gue Aditya Perdana Putra di channel Setir Kanan pastinya. Nah, barusan nih gue udah langsung nyalain mobil yang akan gue coba melalui remote-nya ini nih guys. Jadi, mobil yang akan gue coba yaitu SUV terbaru dari Hyundai, yaitu Hyundai Santa Fe Facelift tahun 2021. Jadi, itu tadi salah satu kecanggihan dari Hyundai Santa Fe Facelift ini, kita bisa nyalain mobilnya melalui remote-nya ini. Nah, kita akan mencoba mobil ini, alias kita akan membuatkan video driving experience-nya, dan kita akan coba beberapa fitur terbaru yang sudah disematkan di Hyundai Santa Fe Facelift ini, karena memang banyak sekali pembaruan dan juga penambahan fitur yang semakin canggih, semakin pintar yang kita bisa temuin di mobil ini. Karena memang sebutannya aja yang facelift, padahal ini lebih cocoknya dikatakan sebagai the all new Santa Fe gitu ya. Tapi emang mereka menyebutnya sebagai Hyundai Santa Fe Facelift tahun 2021. Dan untuk video lengkap mengenai mobil ini, kalian bisa langsung tonton di video kita yang satu lagi mengenai compact review dari Hyundai Santa Fe Facelift tahun 2021. Kalian bisa klik link di atas ini untuk menonton video lebih mendalam dari mobil ini, karena pada kesempatan kali ini, di video ini pastinya kita akan mengulas rasa berkendara baik dari sisi pengemudi ataupun penumpangnya. Jadi gue sendiri aja udah penasaran dan kalian pasti juga akan penasaran tentang rasa berkendara mobil ini. Langsung aja ikutin gue dan tonton videonya sampai habis. Oke guys, kita masuk ke pembahasan pertama. Seperti yang tadi gue bilang, kalau misalkan kita akan mencoba rasa berkendaranya gitu ya. Dan ini gue udah sambil jalan. Dan hal pertama yang pengen gue bahas yaitu tentang fitur-fiturnya terlebih dahulu. Kenapa gue ngebahas tentang fiturnya dulu? Karena hal inilah yang menyebabkan mobil ini lebih tepat dikatakan sebagai the all new Hyundai Santa Fe, bukan sekedar facelift gitu ya. Karena banyak banget pembaruan dan juga penambahan fitur yang disematkan di Hyundai Santa Fe Facelift tahun 2021 ini. Pertama, gue pengen ngebahas fitur yang sangat canggih yang tadi di awal video kita udah coba, yaitu kita bisa menyalakan mobil ini di remote-nya gitu ya. Jadi ketika kita ingin berpergian, kita panasin mobilnya terlebih dahulu, hanya nyalakan dari remote-nya aja. Jadi pada saat kita masuk mobil itu keadaan kabinnya sudah dingin, itu sangat membantu sekali dan fiturnya itu sangat canggih banget. Fitur ini berguna di saat misalkan di keadaan lampu merah gitu ya, lalu kita sedang sibuk mainin gadget kita atau handphone kita, lalu ternyata lampu merah tersebut udah hijau, artinya kita udah harus jalan, dan mobil di depan kita itu udah jalan di lebih dulu dari kita gitu ya. Jadi ada selang waktu beberapa meter di depan kita, mobil ini akan memperingatkan terhadap pengemudinya untuk segera kembali menyetir gitu ya, karena mobil di depan udah maju nih gitu. Nah, fitur itu berguna di saat-saat seperti itu. Nah, ada fitur lainnya yang nggak kalah canggih dan nggak kalah menariknya, yaitu lane keeping assist atau lane following assist. Dan ini lane following assist-nya ini tidak hanya sekedar memperingatkan suara di saat kita keluar garis atau keluar jalur ketika di tol misalkan gitu ya, tanpa menyalakan sen terlebih dahulu, tetapi dia memberikan intervensi terhadap setirnya. Jadi dia setirnya akan belok sendiri untuk berada di jalur yang tetap di tengah gitu, tetap berada di jalur yang sebenarnya. Dan ini benar-benar sangat canggih dan bisa dikatakan mobil ini adalah semi otonomos. Dan gue bisa buktikan sendiri. Ini dia sudah bisa marka jalannya udah kebaca. Dan gue nanti akan coba buktiin gitu ya, kalau misalkan si lane following assist-nya ini juga mengintervensi setirnya gitu. Nah, selain itu ada hal menariknya. Nanti pada saat kita ketemu marka jalan, kita coba lagi lane following assist-nya. Cuman gue ingin menyebutkan fitur lainnya, yaitu blind spot monitor assist gitu ya. Jadi di mana ada fitur blind spot monitoring, tetapi tidak hanya sekedar perintah suara lagi, tetapi ini ditambahkan dengan adanya layar view monitor yang kita bisa lihat di speedometernya. Jadi karena di setiap masing-masing spion Hyundai Santa Fe ini ada kamera, sehingga blind spot monitor ini ditampilkan tidak hanya dengan suara, tetapi juga dengan view monitor atau kameranya ini di tampilan speedometernya. Jadi kita bisa melihat langsung posisi-posisi blind spot tersebut. Ini sangatlah canggih dan benar-benar akan memberikan keamanan untuk membantu si pengemudinya. Nah, di sini udah ada marka jalan dan ada sedikit belok-belok. Ini gue udah aktifkan fitur lane following assist-nya gitu ya, dan kita akan buktikan kalau misalkan mobil ini semi otonomos. Gue lepas tangan dan dia nanti akan belok dengan sendirinya.
karena dia akan mengikuti marka jalan yang ada. Tuh, lihat sendiri, setirnya belok sendiri. Canggih banget ya. Tuh, tapi dia ada peringatan-peringatan tersebut. Tuh, keep hands on steering wheel, yang artinya kita harus pegang lagi, cukup sentuh sedikit aja, dan dia akan aktif dengan sendirinya lagi. Jadi untuk memperingati kalau misalkan kita juga tetap fokus dalam berkendara gitu. Jadi bukan berarti emang yang autopilot gitu ya, tapi ini bisa dikatakan semi autonomous. Ini benar-benar canggih banget, menarik banget, dan pastinya ini satu hal yang luar biasa di Hyundai Santa Fe facelift tahun 2021 ini gitu. Selebihnya beberapa fitur-fitur real lainnya yang bisa kita temuin di mobil ini, kalian bisa langsung lihat aja di compact review kita, karena di video tersebut itu dibahas lebih detail lagi apa aja yang kita bisa temuin mengenai fitur-fitur di Hyundai Santa Fe facelift tahun 2021 ini. Oke nih guys, jadi pembahasan berikutnya yang kedua adalah gue pengen ngomongin tentang performa jantung pacunya atau performa mesinnya gitu ya. Gitu. Nah, si performa mesinnya sendiri, si Hyundai Santa Fe facelift tahun 2021 ini ada sedikit perubahan, khususnya pada yang model gasolin atau yang varian bensin gitu ya. Karena kalau yang kita tahu, yang pre-facelift itu khususnya karena mobil yang kita review ini yang bermesin bensin, kalau yang pre-facelift itu cc-nya 2400 cc, tapi yang facelift ini itu dinaikkan menjadi 2500 cc 4 silinder front wheel drive. Dan mobil ini otomatis kecepatannya atau tenaga maksimalnya bertambah sedikit gitu. Mereka mengklaimnya di angka 178 horsepower atau sekitar 180 PS gitu ya. Dan torsi maksimalnya di angka 232 Nm. Memang kalau kita bandingin sama Santa Fe yang varian dieselnya gitu ya, itu jauh lebih bertenaga. Cuman kita fokus dengan apa yang kita review, yaitu yang varian bensinnya. Mobil ini juga nggak kalah menarik tentang performanya gitu ya, tentang tenaganya. Memang bukan yang liar gitu, tapi sangat nyaman untuk digunakan di perkotaan ataupun di luar kota gitu. Dan kita bisa lihat sendiri, kita di sini ada beberapa mode gitu ya. Ada mode comfort, ada mode eco, ada sport juga, dan ada smart gitu ya. Dan kalau misalkan kita pindahkan ke mode sport, lalu kita mainkan dengan model manual, yaitu menggunakan pedal shift yang ada di sini. Kita downshift, ya. Dia bukan yang langsung menjambak, tetapi tenaganya akan selalu terus ada. Artinya napasnya panjang banget, dan membuat mobil ini di saat kita berakselerasi misalkan di tol gitu ya, di trek yang panjang, trek yang lurus, dan di luar kota misalkan, ini akan terasa effortless jadinya. Karena napasnya panjang, dia pelan tapi pasti. Benar-benar enak banget. Dan ngomongin masalah tenaganya tersebut, semua tenaga ini disalurkan melalui roda depan tadi, karena memang ini front wheel drive, dan melalui sistem transmisi 6 percepatan. Ini keren banget dan benar-benar cocok banget untuk digunakan di dalam kota ataupun luar kota. Nah, ngomongin masalah luar kota ataupun dalam kota, kita ngomongin konsumsi bahan bakarnya nih. Konsumsi bahan bakar di dalam kota sendiri, ini benar-benar menarik banget dengan kecepatan rata-rata 24 km per jam gitu ya. Kita juga ada campur aduk di jalan biasa ataupun di tol gitu ya, tol dalam kota. Itu kita bisa mendapatkan angka paling irit 1/10 atau paling 1/9 paling borosnya. Nah, untuk luar kotanya ini lebih irit lagi. Kita bisa menyentuh angka 1/15 bahkan 1/17 km per liter. Ini benar-benar angka yang sangat irit untuk sebuah mobil yang berdimensinya sebesar ini. Ini keren banget dan sangat menyenangkan pastinya. Oke, sebelum kita pindah ke belakang untuk mencoba rasa berkendara sebagai penumpangnya gitu ya, ini hal terakhir yang gue ingin sampaikan juga atau sharing mengenai driving position atau visibilitas kita sebagai pengemudi. Walaupun ini berdimensi besar, tetapi kita sangat mudah beradaptasi dengan mobil ini karena mobil ini benar-benar memiliki visibilitas yang sangat luas gitu ya, dari kaca depan yang luas, lalu kaca-kaca di sampingnya ini juga bisa terbilang besar, sehingga kita sangat mudah dalam mengendarai mobil yang terbilang dimensinya ini besar banget gitu ya, 4,7 meter kan panjangnya. Tapi ini kita dengan mudah
mengendarai mobil Hyundai Santa Fe facelift tahun 2021 ini. Dan untuk driving posisinya sendiri, menurut gue ini benar-benar sangat nyaman, sangat baik gitu ya, sangat ergonomis, karena memang pertama pengaturannya ini kan jok depannya ini baik pengemudi ataupun penumpang depan dia sudah full elektrik, dan juga pengaturannya ini loh, setirnya ini, lingkar kemudinya tuh panjang sekali dan bisa teleskopik ataupun tilt gitu ya, tilt up, tilt down ataupun teleskopik, dan ini sangat panjang. Dan ini benar-benar akan membuat posisi atau driving posisinya semakin ergonomis. Jadi ini gue rasa ya, dari sisi pengemudinya sendiri dalam mengendarai mobil ini sangatlah baik, sangatlah menyenangkan gitu ya. Dan ini benar-benar tidak bosan-bosan atau tidak mudah capek gitu ya untuk membawa mobil ini. Karena emang sangat nyaman dan enak dikendarainya. Nah, setelah ini gue bakal pindah ke belakang untuk mencoba rasa berkendara baik dari sisi penumpangnya untuk ngebahas dari sisi kenyamanan kabinnya. Jadi sekarang kita tukeran dulu dan gue akan pindah ke baris keduanya. Oke guys, jadi gue udah pindah ke baris keduanya. Ini enak banget. Jadi hal pertama yang gue rasain sebagai penumpang di baris keduanya, benar-benar rasa nyamannya itu sangat diunggulkan ya di Hyundai Santa Fe facelift tahun 2021 ini. Benar-benar pertama yang gue rasain adalah masalah, kita ngomongin legroom dan headroom dulu kali ya. Legroomnya ini benar-benar lega banget dan ini sangat-sangat nyaman karena kita masih bisa menyelonjorkan kaki kita ke bawah bangkunya ini yang di baris pertama itu. Jadi benar-benar kita bisa selonjoran banget jatuhnya. Dan paha kita ini ditopang dengan baik, yang akhirnya membuat posisi duduk bagi penumpang di baris kedua ini sangatlah nyaman, sangatlah enak di saat kita berpergian jauh gitu atau berpergian dengan jarak jauh. Tidak mudah pegel jadinya. Dan untuk posisi rebahnya sendiri di sini ini enak banget dan kita masih memiliki headroom yang sangat luas. Ini benar-benar wow, nyaman sekali, ditambah kita ditemukannya dengan adanya panoramic roof yang wow, besar sekali ini sampai hampir masuk ke row ketiga ini panoramic roof-nya. Benar-benar lebar, panjang banget panoramic roof-nya. Itu memberikan kesan yang semakin luas dan semakin lapang lagi di dalam kabin. Dan menariknya nih, kita juga masih bisa reclining si ininya, rebahnya di baris kedua. Kalau kita setting ke paling rebah seperti ini, wah udah ini mah tidur saya. Ini benar-benar enak banget dan emang definisi nyaman banget bagi penumpangnya. Walaupun memang kalau misalkan kita posisinya seperti ini gitu ya, di paling belakang lalu paling rebah, itu di baris ketiganya itu akan semakin terbatas. Dan emang untuk di baris ketiga ini mungkin disarankan untuk yang tingginya kurang dari 160 gitu ya. Kalau udah 160 atau bahkan 170 cm ke atas, itu udah kurang nyaman jadinya. Nah, ini juga ditambahin dengan adanya armrest gitu ya. Lalu kita juga bisa menemukan yang namanya ini nih, tirai di sini. Kita bisa menutup atau membukanya secara manual dan ini akan memberikan kesan privacy yang lebih baik lagi. Kita juga bisa menemukan ventilasi AC dan juga USB port, ada 2 buah, baik di kanan satu ataupun kiri satu, jadi tidak akan berantem. So far benar-benar untuk duduk di baris keduanya ini sangatlah nyaman, privacy terjaga. Kita tinggal ngomong ke supir kita, minta tolong diantarkan kemana, kita tinggal tidur manis, tidur nyenyak. Kita tinggal menikmati perjalanan dengan Hyundai Santa Fe facelift 2021 ini dengan penuh kenyamanan dan keamanan yang sangat baik. Luar biasa. Aduh, itu tadi ya pembahasan rasa berkendara dari mobil yang sangat istimewa ini. Dan udah di penghujung dari video ini, gue akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai mobil ini karena memang mobil ini itu sangatlah menarik dan kita udah bisa buktiin dari tadi, baik dari sisi penumpang di belakang ataupun gue sebagai pengemudi, ini benar-benar rasa yang sangat baik dari Hyundai Santa Fe facelift tahun 2021 ini. Dan ngomongin soal harganya, khususnya dari mobil yang kita review, yaitu varian tertinggi dari yang trim bensinnya gitu ya, yaitu Signature yang gasolin dengan cc 2500 cc ini, dia itu dihargai 670 jutaan on the road Jakarta. Dan ini benar-benar angka yang bisa dikatakan setimpal atau sebanding dengan apa yang kita dapatkan baik dari penambahan ataupun pembaruan-pembaruan yang kita bisa temuin dari Hyundai Santa Fe facelift tahun 2021 ini.
So, gimana menurut kalian tentang mobil ini? Kalian bisa langsung komen aja pendapat kalian sendiri dari apa yang udah kami review ataupun pendapat kalian tentang mobil ini sendiri. Langsung aja diisi di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe serta nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video kita yang berikutnya. Dan jangan lupa juga ikutin Instagram kita di @setir.kanan. So, gua Aditya Praputra pamit undur diri. See you guys in the next video. Bye-bye.